variansi overhead pabrik tetap. Nah, untuk overhead pabrik tetap terdiri atas variansi pengeluaran dan volume. Jadi, ada variansi pengeluaran dan volume. Untuk variansi pengeluaran overhead pabrik tetap, rumusnya adalah sebagai berikut. Variansi pengeluaran sama dengan overhead pabrik tetap aktual dikurangi dengan overhead pabrik dianggarkan. Kemudian untuk variansi volume overhead pabrik tetap itu rumusnya adalah overhead pabrik dianggarkan dikurangi dengan overhead pabrik bebanan. Kemudian untuk variansi overhead pabrik tetap total adalah variansi overhead pabrik tetap total dikurangi sama dengan overhead pabrik tetap aktual dikurangi dengan overhead pabrik tetap dibebankan. Nah, ini contohnya. Jadi, nah, untuk ilustrasi perhitungan variansi overhead pabrik tetap adalah sebagai berikut. Diketahui overhead tetap aktual sebesar 36 juta. Dari perhitungan yang tadi sebelumnya di halaman 9.23 kita mengetahui overhead tetap aktual sebesar 36.300.000. Kemudian overhead tetap dianggarkan sebesar 36 juta. Kemudian TOT atau total overhead tetap dikali dengan JS. Total overhead tetap sebesar 6.000 dikali dengan 5.400. JS itu jam standar. Sama dengan 32.400. Nah, dari overhead tetap dan tetap aktual dan overhead tetap dianggarkan diperoleh variansi pengeluaran sebesar 300.000. 300.000 ini diperoleh dari overhead tetap aktual dikurangi dengan overhead tetap dianggarkan sebesar 300.000 jadinya. 36.300.000 dikurangi 36.000 sama dengan 300.000. Kemudian untuk TOT dikali JS dan overhead tetap dianggarkan, dari sini, dari dua ini kita akan memperoleh variansi volume. Dari variansi volume ini diperoleh melalui 36 juta dikurangi dengan 32.400. Hasilnya adalah 3.600. Nah, dari kedua ini maka kita akan memperoleh namanya variansi total. Jadi variansi total merupakan variansi volume ditambah dengan variansi pengeluaran. Jadi 3.600 ditambah dengan 3 juta sehingga diperoleh 3.900.000 sebagai variansi total. Nah, ini ilustrasinya atau contohnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, secara umum terdapat beberapa penyebab munculnya variansi overhead pabrik. Jadi, ada beberapa penyebab yang menyebabkan munculnya yang namanya variansi overhead pabrik. Pada variansi yang terkendalikan, beberapa penyebab terjadinya variansi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Jadi variansi itu ada yang terkendalikan, ada yang tak terkendalikan. Nah, untuk yang terkendalikan ini penyebabnya ada 6. Yang pertama, perjanjian yang tak menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam pembelian bahan habis pakai dan jasa-jasa. Kemudian yang kedua, pemborosan bahan penolong. Yang ketiga, kerusakan mesin yang tidak terhindarkan. Yang keempat, penggunaan bahan penolong atau tenaga kerja tidak langsung yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. Yang kelima, penjadwalan tenaga kerja langsung yang tidak tepat. Yang keenam, kekurangan operator atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, kalau ini untuk variansi pada variansi overhead pabrik yang tak terkendali, umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, penjadwalan produksi yang tidak tetap. Kemudian yang kedua, kerusakan mesin yang tidak biasa. Yang ketiga, adanya bencana alam. Yang keempat, fluktuasi yang sering terjadi. Yang kelima, kekurangan tenaga kerja ahli. Yang keenam, kapasitas pabrik yang berlebih. Yang ketujuh, kekurangan permintaan dari pelanggan. Dari sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjut menuju ke jurnal variansi bahan baku. Nah, jurnal variansi bahan baku. Terdapat dua perlakuan utama dalam jurnal variansi bahan baku. Yang pertama, memelihara akun sediaan bahan pada kos standar dan mencatat variansi harga bahan sebagai bahan baku yang diterima. Yang kedua, memelihara akun sediaan bahan pada kos aktual dan mencatat variansi harga sebagai penambahan kekurangan jumlah sediaan. Jumlah saldo sediaan bahan. Jumlah saldo, bukan saldi, saldo sediaan bahan. Jadi untuk mempermudah pemahaman dalam menjelaskan atau menghitung jurnal dalam variasi bahan baku yang dicatat pada kos standar, maka kita untuk variansi bahan baku kan dibagi menjadi dua. Maka kita akan menulis jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, variansi harga. Biasanya variansi harga itu jurnalnya adalah sebagai berikut. Sediaan bahan dan variansi harga bahan itu pada menu debit. Sediaan bahan rumusnya adalah harga dikali dengan KS. HS dikali dengan KA. HS dikali dengan KA. HS adalah harga standar dikali dengan kuantitas aktual. Kemudian untuk variansi harga bahan adalah harga aktual dikurangi dengan harga standar dikali dengan kuantitas aktual. Untuk utang dagang di kredit itu rumusnya adalah HA dikali dengan KA, di mana HA adalah harga aktual dikali dengan kuantitas aktual. Kemudian untuk variansi efisiensi, jurnalnya adalah produk dalam proses KS dikali dengan KHS itu pada menu debit. Untuk produk dalam proses KS dikali dengan HS adalah kuantitas standar dikali dengan harga standar. Untuk variansi efisiensi bahan dan sediaan bahan pada menu kredit, di mana variansi efisiensi bahan sama dengan KA dikurangi dengan KS dikali dengan HS, di mana KA adalah kuantitas aktual dikurangi dengan kuantitas standar dikali dengan harga standar. Kemudian untuk sediaan bahan itu pada menu kredit juga, di mana rumusnya adalah KA dikali dengan HS.
KA dikali dengan HS sama dengan KA itu adalah kuantitas aktual, HS adalah harga standar. Kemudian lanjut untuk jurnal variansi tenaga kerja langsung. Untuk jurnal variansi tenaga kerja langsung, nah, tidak seperti penjurnalan pada variansi bahan baku yang dapat dibuat terpisah antara variansi harga upah dan kuantitas. Dalam variansi tenaga kerja langsung, jurnal dibuat secara bersamaan. Jadi untuk tenaga kerja ini jurnal itu dibuat secara bersamaan. Beda dengan bahan baku. Kalau bahan baku kita masih bisa membedakan menjadi dua. Kalau ini jadi satu. Jadi jurnalnya kita dapat menuliskan produk dalam proses atau produk dalam proses dan variansi kuantitas tenaga kerja itu pada menu debit. Dengan produk dalam proses, rumusnya adalah JA dikali TS. JA adalah jam kerja aktual dikali dengan TS. TS adalah tarif standar tenaga kerja langsung per jam kerja langsung. JA adalah jam kerja langsung aktual digunakan. Kemudian untuk variansi aktual, variansi kuantitas tenaga kerja itu pada menu debit, di mana rumusnya adalah JA dikurangi JS dikali TS, di mana JA adalah jam kerja langsung aktual yang digunakan dikurangi JS adalah jam kerja standar yang seharusnya digunakan dikali dengan TS atau tarif standar tenaga kerja langsung per jam kerja langsung. Kemudian ada lagi yang namanya variansi upah tenaga kerja dan utang gaji dan upah. Itu pada menu kredit. Untuk variansi upah tenaga kerja, rumusnya adalah TA dikurangi TS dikali dengan JA. Di mana TA adalah tarif aktual tenaga kerja langsung per jam kerja langsung dikurangi dengan TS adalah tarif standar tenaga kerja langsung per jam kerja langsung dikalikan dengan JA adalah jam kerja langsung aktual digunakan. Kemudian untuk utang gaji dan upah, rumusnya adalah JA dikali dengan TA, di mana JA adalah jam kerja langsung aktual digunakan dikali dengan TA adalah tarif aktual tenaga kerja langsung per jam kerja langsung. Nah, kemudian untuk disposisi variansi bahan baku dan tenaga kerja. Jadi untuk variansi bahan baku dan tenaga kerja kita dapat menjadikan satu. Untuk variansi bahan dan tenaga kerja umumnya ditutup pada kos produk terjual, sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Jadi jurnal yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. Kos produk terjual pada menu debit, kemudian variansi harga bahan, variansi kuantitas tenaga kerja, variansi upah tenaga kerja yang di sini itu pada menu kredit. Nah, kemudian untuk variansi kuantitas bahan, kos produk terjual. Untuk variansi kuantitas bahan pada menu debit, kos terjual pada menu kredit. Nah, untuk yang terakhir adalah variansi overhead pabrik. Nah, untuk variansi overhead pabrik, meskipun variansi overhead pabrik dapat diperlakukan seperti variansi bahan dan tenaga kerja, akan tetapi umumnya analisis variansi ini dilakukan secara periodik. Jadi secara bertahap. Secara periodik overhead pabrik dibebankan akan diakumulasikan dalam akun overhead pabrik, kemudian ditutup pada, kalau tadi kan ditutup, kalau tadi untuk variansi bahan baku dan tenaga kerja pada umumnya ditutup pada kos produk terjual. Nah, kalau overhead pabrik biasanya ditutup pada produk dalam proses atau produk jadi atau kos produk terjual. Ada 3 hal ini. Teman-teman dapat belajar lagi di modul 3 atau modul 4 yang ini di departementalisasi. Nah, cukup. Ada yang ingin bertanya sampai ini? Ada yang ingin bertanya?